Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. M. Mahafen, karya Jules Verne. Ingatan masa kecil. Di tangan anak-anak, kertas menjelma perahu Sinbad yang tak takluk kepada gelombang. Ia sedang mencari kesenangan, mengubah apapun menjadi apa saja. Kertas bekas dilipat dan dibentuk menyerupai pesawat. Terbang bersama bahagia menyisiri halaman, kebun bunga yang baru ditanam, dan akhirnya mendarat di atas atap dunia. Ada tangis yang mengajari arti sebuah kehilangan. Sebelum helai-helai lain menjelma pesawat baru untuk riang yang baru pula. Kali lain, ia cari lembar yang lain, lalu melipatnya menyerupai kapal pesiar, yang di tengahnya terpampang layar besar sebagai tenaga penampung angin. Bunyi mesin kapal itu keluar dari mulut kecilnya yang lugu menimang riang sepanjang siang. Sepanjang usia kanak-kanak dikenakan sebagai baju bagi musim. Dari bandul jendela yang tabah menemani hari-hari Uwa, banyak ingatan berkelebat di kepala. Kadang sebagai keindahan merawat kenangan, kadang menjelma luka yang tak kunjung bertemu penawar. Kemana kapalmu ini hendak berlayar, Buyung? Ia akan menyusuri teluk, mencari laut sebagai tempat bermain, mengenali kecipak riak sepanjang tualang mencari tanah tepi. Uwa seakan mendengar jawaban bijak itu meluncur dari mulut Buyung yang diam. Lalu seolah mendengar pertanyaan berikutnya. Bagaimana kalau badai tiba-tiba datang menghantam tiang tengah, mengoyak layar, dan mematahkan kemudi? Di mana nisan tertancap sebagai penanda? Di mana pusara terbujur sebagai bukti bahwa tualang pernah ada? Bukankah kalau belum ajal berpantang mati? Cemas hanyalah ketakutan dalam bentuk ketidakpercayaan pada diri. Lagi-lagi Uwak memaknai keasikan Buyung sebagai jawaban luka masa silam. Lalu Uwak seakan mendengar Buyung berkata, kapal itu suatu waktu akan tiba di bandar-bandar besar, bersauh pada geger tebing yang tubirnya menjulang kukuh setinggi harapan. Uwak membayangkan betapa ramai orang-orang yang merapat ke dermaga, memastikan barang pesanan beberapa waktu lalu tidak lupa dibawa oleh tuan pedagang dari tanah seberang itu. Dalam tubuh Buyung, Uwak melihat sungai-sungai mengalir, mencari muara sebagai akhir tualang panjang yang mungkin melelahkan. Hari demi hari, Buyung terus melayarkan kapal kecilnya di selukan itu. Kadang terdengar mesin kapal tertatih di mulutnya. Kadang meraung keras bila tiba-tiba ada ranting yang menghentikan laju mainannya. Uwak menyimak dari jendela usang, sembari menikmati kopi daun dan rokok pucuk enau. Dari gerik mulut Buyung ada bahasa yang didengar Uwak sebagai sebuah lagu. Nyanyian masa lalu ketika orang-orang Belanda mulai merapat ke kampung bukit. Dari gerak mulut Buyung yang kadang tenang,
Uak mendengar riang orang-orang. Belanda hanya datang sebagai niaga yang menjual barang-barang dari seberang sana, lalu membeli lada dan kopi sebagai ganti pengisi kapal untuk dibawa entah kemana pula. Kalau bukan karena mereka, manalah kita tahu cara menanam lada dan kopi. Mereka telah banyak membantu roda perekonomian. Kata atau lebih tepatnya pembelaan demikian kerap menjadi perdebatan di lepau-lepau pertigaan jalan. Ada yang suka dan bekerja sebagai kaki tangan Belanda. Ada yang terang-terangan menentang dengan perlawanan kecil hingga perang besar yang lupa dicatat sejarah. Mereka itu penjajah. Hasil bumi kita dikeruk. Coba lihat pondok-pondok yang dibangunnya di pinggir-pinggir sungai dan pinggang bukit. Di tambang itu, orang kita diberi upah kecil, menggali tanah sendiri, emasnya dibawa ke sana, ke tanah asalnya. Menurut penuturan orang tua-tua dahulu, berkompi-kompi tentara Belanda pernah menduduki wilayah pesisir hingga dataran tinggi tanah ini, mengajari masyarakat menanam lada dan kopi, yang hasilnya harus dijual pada mereka dengan harga rendah. Siapa saja yang membangkang akan jadi korban keganasan tanpa peri kemanusiaan. Uak, salah seorang warga pribumi yang pernah merasakan kehilangan menantu dan anak perempuan satu-satunya, menjadi korban kekejaman itu. Karena Belanda tidak terima menantu Uak bersama komplotannya memberontak. Selepas bendera merah putih mengangkasa di langit Nusantara, Uak membawa Buyung, cucu lelaki satu-satunya yang telah jadi yatim piatu sejak berusia 2 tahun. Menetap di sebuah kampung kecil di pinggir pelabuhan adalah pilihan. Menjadi nelayan di usianya yang sudah sepuh. Bersama Uak, Buyung tumbuh sebagai tunas yang tak mungkin menjadi benih pewaris suku dalam sistem kekerabatan matrilineal. Sebuah kepedihan yang tak pernah diceritakan Uak kepada Buyung. Seiring waktu berjalan, hari melipat siang dan malam ke dalam bilangan usia yang terus bertambah. Buyung masih asik dengan usianya. Mengganti permainan kapal-kapal dengan ayat-ayat. Mengganti tempat bermain dari bandar-bandar menuju surau dan langgar. Mengenal silek sebagai kuda-kuda pada tegaknya yang mulai kukuh. Kadang ia peragakan langkah ampek sebagai pembuka dan pertahanan. Menghafal langkah sumbang sebagai siasat tarung dalam gelanggang persilatan. Atau langkah serum yang menyamping. Memanfaatkan tenaga lawan sebagai kekuatan untuk melumpuhkan. Di hadapan Uak, kadang ia coba mempraktekkan simbang dua baleh sebagai jurus andalan. Uak sering membenarkan langkah-langkah yang masih kurang pas dimainkan Buyung. Selepas usia 13 tahun, baju masa kanak-kanak ditanggalkan. Bahu Buyung tampaknya telah kuat menyandang 2 buah calung. Tangannya telah mampu menumbuk jemuran 1 lesung. Maka sebilah keris disisipkan di pinggangnya sebagai lambang laki-laki yang sudah pantas memijak gelanggang. Memakai seragam, sabuk dan deta yang masing-masing punya filosofi dan makna. Belajarlah mengisi dan memberi seperti calung. Pahami tabah selayaknya lesung yang tak pernah mengeluh di tumbuk alu. Sebab mengubah padi menjadi beras adalah isyarat yang dirahasiakan kedua telapak tangan. Lalu lindungi diri sebagai sebilah keris menjaga tajamnya dari batu asahan.
Jadikan Sile sebagai titian mengenal diri, teman di tengah lengang, dan payung ketika hujan. Buyung selalu menyimak petuah Uak, seperti batu-batu yang menulis aliran sungai sepanjang liku tebing. Sesekali dicobanya melomparkannya, memastikan apa yang didengar bisa dijadikan suluh, penerang pada malam yang tak selalu dikunjungi purnama. Akan ada masa-masa tertentu, rintangan datang sebagai penguat tegak. Angin tak segan merebut nyala dari tampuknya. Hujan membasuh puntung suluh sisa hempasan cuaca. Bila bendur rumah telah dilangkahi, surau sudah dihunyi, gelanggang telah dijalajaki, masihkah ada rantau yang mesti dijelajahi anak laki-laki? Buyung, rantau yang kau tempuh baru awal percobaan. Ada rantau lain yang akan dimulai. Berjalanlah, tinggalkan kampung. Langkahi sungai-sungai, tapaki bukit-bukit, layari seluas laut dalam pandangan. Kalimat itu menjadi wasiat yang lirih berbisik di jauh malam. Pada temaram lampu minyak, dalam bilik kecil itu Uak menghembuskan nafas terakhirnya, meninggalkan Buyung sebatang kara di tanah kelahiran sebagai lelaki penjaga silsilah yang punah. Setidaknya begitulah kata-kata yang sering didengar Buyung dari orang-orang kampung sepanjang tanah pesisir. Ranji silsilah keluarga Buyung sudah punah. Ahli waris itu adalah perempuan. Bila sudah tidak ada, maka terkuburlah Sako untuk selamanya. Jangan berteman dan bermain hati dengan Buyung. Perempuan yang kelak menikah dengannya akan memiliki anak yang tidak punya bako. Suara-suara demikian sering mengganggu malam-malam Buyung sepeninggal Uak. Agaknya kampung ini sudah patut ditinggalkan. Bukankah keniscayaan lelaki Minangkabau itu merantau, mencari jati diri di antara hidup pikuk hidup, bermetamorfosis seiring langkah menuju pendewasaan. Berangkatlah ia, menapaki mimpi-mimpi selepas usia remaja dikhatamkan. Pada kepala, kempalung dada, ada azimat penguat langkah yang tak lupuk karena hujan, tak lekang karena panas, berdaun rindang seiring musim, menjaga teguh tiga langkah. Di sebuah pelabuhan puluhan tahun kemudian, ditatapnya kepulan asap dari cerobong besar kapal-kapal raksasa itu. Orang lalu lalang menurunkan berkarung-karung entah apa. Di sudut lain, orang-orang yang lain tak kalah sibuk menaikkan berkardus-kardus entah apa pula. Kadang datang dan pergi memang punya kesamaan. Sama merindukan dermaga sebagai pintu menuju hal baru, memasuki rumah baru. Rutinitas ini seolah menjadi gambaran masa lalu dari cerita yang tak usang digerus waktu. Ketika keserakahan berduyun datang memperebutkan hasil bumi yang dirampas paksa, lada, kopi, dan hasil bumi lain menjelma cahayanya menyilaukan mata biru itu. Entah berapa banyak silsilah yang punah oleh keegoisan, menyisakan elegi berkepanjangan, sebagai tangis tak terbujuk di malam-malam lengang perantauan. Senja perlahan jatuh. Lampu-lampu mulai menyala menandakan kehidupan antara siang dan malam hanya dibedakan oleh cahaya. Di ujung langit sana, matahari menyisakan semburat jingga di tepian dermaga. Kemilau sinar keemasan itu tertinggal di bukit-bukit, pada dinding-dinding kapal, dan singgahi kerut wajah yang merahasiakan kerinduan bertahun-tahun. Menyurukkan sebab sebuah kepergian dari ingin yang terus membaca kepulangan. Emma Haven,
Bila dalam janahnya mengalir sungai susu pada tubuhmu, aku adalah mata air tak bermuara yang menahun merindu hulu, membujuk gamang di rantau orang, berbisik pada diri bahwa malam adalah sebaik-baik tempat kembali bagi siang yang dikebiri. Ucapnya lirih menatap gemerlap lampu-lampu. Perempuan itu menyeka pilu yang menyuntik di sudut mata ayahnya. Lelaki yang memandangi orang-orang pelabuhan dari balik jendela kapal. Ketika lamat-lamat suara azan menyeru sendu. Lelaki itu bangkit. Perlahan ia beri isyarat berputar arah membumi mimpi. Menepis ingatan masa kecil tanpa pelukan ayah dan ibu. Hanya petuah uak yang jadi alarm, nyaring berbunyi menjelang senja menuju malam. Bila kau bertanya, apa yang lebih tabah dari rindu? Ia adalah debur muara sepanjang pantai barat, menuliskan jejak pilu kolonial pada sungai yang meriak di tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.